Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu peserta pelatihan Conference Space. Apa kabar untuk Bapak-Bapak dan Ibu? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan pada pagi hari ini khususnya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gani Wiratama, pekerjaan sebagai rescuer, alamat Sidoarjo, Jawa Timur, nomor telepon 0812-3099-8959. Untuk pendidikan dan pelatihan sementara ini yang telah saya ikuti adalah Medical First Responder atau biasa kita kenal dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya instruktur SAR, TKPK level 1 dari Kementerian Tenaga Kerja dan TKPK level 2 dari Kementerian Tenaga Kerja. Baik, pembelajaran kita kali ini berbasis kompetensi, yang mana nantinya materi akan saya sampaikan dan saya kemas dalam bentuk video. Dan video nantinya akan saya upload pada YouTube, yang linknya akan saya share pada Bapak-Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu nantinya dapat mengaksesnya. Dalam pembelajaran dengan berbasis kompetensi ini, perlu kita buat kesepakatan bersama, yaitu Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan adanya perangkat elektronik untuk memutar video nantinya. Kemudian, pastikan jaringan internet di tempat Bapak dan Ibu berjalan lancar. Karena ini masih dalam masa pandemi, saya ingatkan dan saya himbau apabila Bapak dan Ibu berada di ruangan yang lebih dari satu orang atau Bapak dan Ibu berada di fasilitas umum yang memungkinkan untuk terjadinya kerumunan. Nah, di sini gunakan masker, kemudian jaga jarak aman antara satu dan yang lainnya, dan yang terakhir adalah cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh sesuatu. Dari gambar yang tertera di monitor saat ini adalah untuk menyamakan persepsi kita tentang deskripsi dari gambar tersebut. Jadi gambar di sini adalah sebuah gambar di mana terdapat pencahayaan yang minim sehingga ruangan menjadi gelap, kemudian hanya ada satu akses di depan sana, dan juga ruangan yang tidak terlalu luas. Ini adalah persepsi terkait dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait dengan ruang terbatas atau confined space. Tujuan pelatihan kita adalah nantinya Bapak-bapak maupun Ibu dapat memahami karakteristik ruang terbatas dengan baik sesuai dengan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja di ruang terbatas. Pastinya ada tujuan, ada pula sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun sasaran kita di sini ada 3 poin, yaitu setelah mengikuti pelatihan diharapkan Bapak maupun Ibu nantinya 1. Memahami apa yang disebut dengan ruang terbatas. 2. Mengenali contoh-contoh ruang terbatas. Yang ketiga, memahami bahaya di ruang terbatas. Sebelum masuk pada inti materi, maka di sini akan saya adakan pretest untuk menjadi tolak ukur saya nantinya seberapa jauh wawasan Bapak maupun Ibu terkait dengan confined space. Meskipun mungkin dari Bapak maupun Ibu ada yang pernah beraktivitas di area confined space atau sudah familiar dengan confined space. Jadi
Ada 3 soal pretest, yang mana 3 soal ini nantinya Bapak dan Ibu kerjakan dan kirimkan jawabannya melalui komentar di link YouTube yang nanti akan saya sampaikan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang disebut dengan ruang terbatas. Silahkan diisi. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh-contoh dari ruang terbatas. Yang ketiga, bahaya apa saja yang ada di dalam ruang terbatas. Silahkan Bapak dan Ibu isi untuk pretest yang sudah tertera ini. Baik, kita masuk pada definisi ruang terbatas atau confined space. Apa yang dimaksud dengan ruang terbatas atau confined space? Yaitu ruang yang cukup besar dan luas, serta memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya. Yang mana ruangan tersebut mempunyai akses masuk dan keluar terbatas, serta tidak dirancang untuk tempat kerja. Jadi maksud dari tidak dirancang sebagai tempat kerja di sini adalah ruangan tersebut tidak diperuntukkan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Jadi ruang terbatas ini digunakan bukan untuk pekerjaan dalam jangka waktu lama atau bukan untuk pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Jadi di sini dilakukan pekerjaan di dalam area ruang terbatas apabila dibutuhkan saja. Setelah pekerjaan selesai, maka pekerja diwajibkan segera keluar, ruangan kembali ditutup dan kembali difungsikan sebagaimana mestinya. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang biasa dilakukan di dalam ruang terbatas adalah pemeriksaan, kemudian pemeliharaan dari ruang terbatas tersebut. Setelah adanya pemeriksaan, pemeliharaan mungkin akan dilakukan perbaikan karena adanya kerusakan. Dan poin yang terakhir adalah penyelamatan. Jadi jenis pekerjaan di ruang terbatas yang terakhir adalah penyelamatan. Nah, penyelamatan di sini dimungkinkan dilaksanakan apabila terjadi kondisi emergensi pada petugas yang melakukan pekerjaan di dalam area ruang terbatas. Karena kita ketahui bahwasanya ruang terbatas ini adalah ruang kerja yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, bahkan sampai ke fatality. Adapun menurut OSHA, atau Occupational Safety and Health Administrasi, yaitu lembaga K3 Amerika. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya ruang terbatas adalah sebagai berikut. Itu mempunyai luas yang terbatas dan dikonfigurasi agar tubuh pekerja dapat masuk dan melakukan tugasnya. Jadi sebuah ruangan atau ruang kerja yang terbatas dan dikonfigurasi agar tubuh pekerja dapat masuk dan melakukan tugasnya. Jadi sebagai gambaran, ini ada gambar di bawah, jadi manhole atau akses ataupun pintu masuk dari ruang terbatas seperti ini gambarannya. Mempunyai keterbatasan pintu untuk masuk dan keluar tadi. Kemudian tidak didesain untuk pekerjaan yang terus-menerus. Seperti pada slide sebelumnya yang telah kita bahas, bahwasanya pekerjaan tidak bersifat rutinitas di dalam ruang terbatas, tetapi pekerjaan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, contoh pemeriksaan, pemeliharaan ruang terbatas itu sendiri, ataupun perbaikan, dan juga penyelamatan apabila dimungkinkan terjadinya kondisi emergensi terhadap pekerja yang ada di dalam ruang terbatas pada saat melakukan pekerjaan. Jadi nantinya apabila pekerjaan sudah selesai,
maka ruangan akan kembali ditutup dan difungsikan sebagaimana mestinya. Adapun klasifikasi dari ruang terbatas, nah ini dibagi dua klasifikasi. Jadi pertama confined space atau ruang terbatas dengan izin masuk, dan yang kedua confined space atau ruang terbatas tanpa izin masuk. Confined space dengan izin masuk di sini kategorinya adalah apabila terdapat satu atau lebih potensi bahaya di dalam ruang tersebut. Nah, potensi-potensi bahaya yang dimaksud diantaranya mengandung gas berbahaya, mengandung material berpotensi bahaya, ini mengandung gas-gas berbahaya yang biasa dijumpai di area confined space, gas-gasnya seperti H2S, kemudian CO2 atau CO. Kemudian mengandung material berpotensi bahaya, mengandung konfigurasi yang sedemikian rupa. Jadi, mungkin ruangan tersebut memiliki tangga yang tidak kokoh dalam pemasangannya, kemudian licin, mempunyai banyak ruang atau banyak sekat-sekat di dalam area ruang terbatas tersebut. Ruangan yang sempit dan cahaya yang tidak memadai. Poin yang selanjutnya adalah mengandung bahaya lainnya. Ini bisa bahaya listrik ataupun bahaya panas. Klasifikasi yang kedua adalah confined space atau ruang terbatas tanpa izin masuk. Jadi yang termasuk dalam ruang terbatas tanpa izin masuk apabila ruangan tersebut tidak mengandung potensi bahaya seperti di atas. Nah, jadi bahaya-bahaya seperti di atas tadi ya tidak adanya gas berbahaya di ruangan tersebut. Kemudian tidak ada material berpotensi bahaya di ruangan tersebut dan tidak ada bahaya lainnya yang terkandung di dalam ruangan tersebut. Kemudian bekerja di ruang terbatas tidak memiliki resiko terhadap pekerja di dalamnya. Tidak memiliki resiko jatuh, tidak memiliki resiko tersengat listrik, tidak memiliki resiko kekurangan oksigen ataupun terpapar gas-gas berbahaya lainnya, seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah contoh-contoh ruang terbatas. Yang biasa kita jumpai atau yang biasa kita kenali tentang ruang terbatas diantaranya ini ada boiler, kemudian furnace atau tungku, jalur pipa atau lubang galian, kemudian bunker atau terowongan, stasiun pompa, tangki penyimpanan air, tangki penyimpanan bahan bakar, atau tangki bahan-bahan kimia. Selanjutnya, ini sumur air konvensional, ini bisa kita jumpai di dalam area industri maupun di luar area industri atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saluran pembuangan, selokan, septic tank, atau saluran limbah. Poin yang selanjutnya, contoh-contoh ruang terbatas yaitu silo atau gudang penyimpanan bahan-bahan tertentu. Dan juga kontainer, serta masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Adapun bahaya-bahaya di dalam ruang terbatas, ini kurang lebih ada 6 item. Poin pertama adalah kekurangan atau kelebihan oksigen. Jadi di mana kekurangan atau kelebihan oksigen, kekurangan. Jadi
di bawah nilai ambang batas atau kelebihan di atas ambang batas, ini juga akan berbahaya. Apabila kekurangan, bahayanya adalah terhadap kesehatan atau keselamatan bagi pekerja. Kalau kelebihan, bahayanya adalah ruangan tersebut akan mudah meledak atau terbakar. Jadi kadar oksigen yang diizinkan untuk bekerja adalah pada ambang batas 19,5 sampai 23,5%. Jadi apabila kurang dari ambang batas ini, maka tadi dampaknya adalah bahaya bagi kesehatan dan keselamatan pekerja. Apabila melebihi nilai ambang batas, bahayanya adalah dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Kekurangan oksigen atau biasa disebut dengan aspiksia, ini dapat diakibatkan oleh konsumsi atau pemindahan oksigen. Nah, biasanya disebabkan adanya proses-proses pengerjaan atau proses-proses lainnya. Nah, proses pengerjaan biasanya proses pembakaran, contoh pengelasan, di mana kita ketahui pembakaran atau untuk timbulnya nyala api, maka syaratnya adalah salah satu adanya oksigen. Segitiga nyala api, salah satunya adalah oksigen untuk mendukung penyalaan api tersebut. Kemudian proses bakterial atau fermentasi. Proses-proses lain yang mungkin terjadi untuk mengakibatkan kekurangan oksigen atau konsumsi oksigen adalah reaksi kimia. Mungkin adanya karat di dalam ruang terbatas tersebut sehingga menimbulkan reaksi-reaksi kimia yang akan memunculkan gas-gas lain dan mengurangi kadar oksigen di dalam ruang terbatas tersebut. Poin yang kedua atau bahaya yang kedua adalah bahan mudah terbakar dan meledak. Di sini ada oksigen, tadi seperti yang kita ketahui pada poin di atas, poin 1, oksigen apabila melebihi nilai ambang batas, maka ruangan tersebut akan berpotensi untuk terjadinya kebakaran atau ledakan. Gas, uap, ataupun debu yang mudah terbakar, kemudian sumber api yang mungkin ditimbulkan akibat adanya percikan proses pengelasan ataupun penggerindaan. Bahaya yang selanjutnya, poin 3 adalah bahan beracun. Nah, ini berasal dari gas beracun di sekitar tempat tersebut, seperti gas SO2 atau biasa yang kita kenal dengan sulfur dioksida, kemudian NH3 atau biasa kita kenal dengan nama amonia, nah, kemudian H2S atau hidrogen sulfida, dan juga CO2 atau karbon dioksida. Masih banyak lagi gas-gas berbahaya lain yang mungkin muncul di area ruang terbatas. Contoh apabila tadi ada pengerjaan pengelasan, di mana di situ menghasilkan gas sisa pembakaran, maka gas tersebut besar kemungkinan mengandung CO atau karbon monoksida. Kemudian struktur dan konfigurasi ruang. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, struktur dan konfigurasi ruang, ini biasanya ruang kerja, ruang terbatas, mempunyai konfigurasi yang menimbulkan bahaya. Contoh tangga yang tidak kokoh pada pemasangannya, kemudian ruangan yang licin, mempunyai banyak ruang atau bersekat-sekat, kemudian ruangannya sempit, dan cahaya yang tidak memadai. Bahaya yang kelima adalah perangkap. Jadi pekerja dapat terperangkap oleh cairan yang mengalir ke dalam ruang terbatas. Dan ini apabila tidak dikendalikan, potensi bahaya ini akan bisa mengakibatkan juga pekerja tenggelam oleh cairan yang masuk ke dalam ruang terbatas tersebut. Sumber bahaya yang terakhir atau sumber bahaya keenam adalah sumber bahaya lainnya.
Itu dari faktor fisik maupun faktor kimia. Kalau faktor fisik bisa dari bahaya mekanik, mungkin adanya impeller atau propeller yang berputar karena belum dimatikan sumber energinya, kemudian bahaya elektrik, tersengat listrik karena isolasi yang buruk, kemudian faktor kondisi ruangan, jadi ruangannya yang terlalu bising, melebihi nilai ambang batas kebisingan yang diizinkan, ataupun suhu ekstrim di dalam ruangan tersebut. Kemudian faktor kimia. Nah, faktor kimia di sini bisa disebabkan karena kondisi oksigen yang tidak normal di dalam ruang terbatas tersebut. Kemudian gas yang dapat terbakar ataupun paparan zat-zat kimia yang ada di dalam ruang terbatas tersebut. Ya baik, telah kita bahas secara bersama-sama mulai dari awal sampai akhir tentang confined space. Jadi apa itu definisi confined space, klasifikasi confined space, mulai ruang terbatas dengan izin masuk atau tanpa izin masuk, kemudian contoh-contoh confined space, dan juga bahaya-bahaya di dalam ruang confined space. Di sini kita adakan kembali post test, yang mana post test di sini bertujuan untuk menjadi tolak ukur seberapa pemahaman ataupun penyerapan bapak-bapak maupun ibu terhadap materi yang sudah tersampaikan. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan pretest tadi, jumlahnya 3. Cara pengisiannya juga sama. Jadi 3 soal ini silahkan Bapak dan Ibu isi pada kolom komentar di link YouTube yang nantinya akan saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pertanyaan 1, jelaskan apa yang disebut dengan ruang terbatas. Pertanyaan nomor 2, ini sebutkan contoh-contoh dari ruang terbatas, dan pertanyaan nomor 3 adalah bahaya apa saja yang ada di dalam ruang terbatas. Silahkan Bapak dan Ibu kerjakan, isi pada kolom komentar di link YouTube yang akan saya share nantinya. Baik, kembali ke sasaran kita. Jadi setelah mengikuti pelatihan, diharapkan Bapak dan Ibu sebagai peserta memahami apa yang disebut ruang terbatas. Jadi tadi sama-sama sudah kita bahas tentang definisi ruang terbatas, yaitu ruangan yang luasnya terbatas, kemudian keterbatasan pintu untuk masuk dan keluar, dan tidak didesain untuk pekerjaan terus-menerus. Kemudian poin sasaran kedua adalah peserta mengenali contoh-contoh ruang terbatas. Nah, tadi contoh-contoh ruang terbatas ada boiler, sumur konvensional, silo, lubang galian, dan tangki penyimpanan, serta masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian poin sasaran yang ketiga adalah peserta memahami bahaya di ruang terbatas. Seperti kita ketahui dan sudah kita bahas bersama, bahaya-bahayanya tadi ada kekurangan atau kelebihan oksigen, kemudian bahan mudah terbakar ataupun meledak, ya, bahan beracun, struktur dan konfigurasi ruangan, perangkap, dan juga sumber bahaya lainnya. Nah, itu jadi 3 sasaran ini sudah kita bahas dan insya Allah tercapai. Baik, untuk materi confined space atau ruang terbatas sudah kita bahas secara mendetail, sudah kita bahas secara bersama-sama. Di situ ada pretest dan posttest, silahkan Bapak dan Ibu isi dengan tepat dan benar. Materi sudah terselesaikan, maka saya sebagai pemateri mohon undur diri. Apabila ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Itu adalah murni saya sebagai manusia, tempatnya salah dan khilaf. Apabila ada hal-hal baik yang bisa Bapak dan Ibu ambil dan manfaatkan, mudah-mudahan itu menjadi
ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.